warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Udah lama ya kakak nggak aktif lagi karena ada kegiatan beberapa yang harus kakak lakukan. Jadi emang kakak ada lagi untuk menemani kalian dalam masuk ujian mandiri nanti ya, persiapan ujian mandiri baik itu Unpad, UNES, UIN Jakarta, SNMPTN Barat, ataupun nanti ada nanti aku akan bahas juga soal jalur mandirinya di sini. Intinya kalian nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi penting dari aku. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah bahas soal ini tahun-tahun sebelumnya, baik itu di berbagai jalur mandiri. Kalian cek aja di playlist YouTube aku nantinya. Oke? Biar lebih gampang ya untuk melihat urutannya nanti. Nah, kita akan membahas soal lagi ini part 8-nya tentang soal PKB Smooth 4 2023. Oke. Nah, sebelumnya banyak yang nanya kira-kira untuk soalnya bisa order di mana sih Pak? Kalian bisa order aja di Shopee. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi box aku. Oke, itu juga ada nanti di Tokopedia maupun di TikTok. Udah ada ya guys. Jadi kalian bebas milih di Tokopedia, Shopee maupun di TikTok. Jadi ada paket hematnya tahun 2023 plus 2021 dengan harga 159.000 ya. Dimana harga normalnya adalah 199.000. Kalau kan mau order yang 2023 aja ya nggak apa-apa. Oke. Nah, kita akan membahas soal tentang tes figural, tentang gambar. Ini banyak banget ini soalnya dan kalian harus tahu trik menjawab soal-soal kayak gini. Oke, kita mulai dari soal pertama. Jadi sebelum aku bahas soal, kalian pause dulu, coba kalian jawab sendiri dulu berapa benarnya, nanti baru kita diskusi bareng-bareng atau kalian bisa lihat pembahasan dari aku. Oke, semangat. Nah, untuk soal nomor 1. Nah, di sini kan ada gambar ya. Ada 9 kotak yang berisi gambar yang berbeda-beda. Nah, pastinya ini memiliki keterkaitan. Oke, kalau kita perhatikan untuk gambar pertama atau yang baris pertama ini kan ada 3 kotak ya. Kalau kita perhatikan antara kotak kedua dan kotak ketiga ini, kalau digabungkan itu akan menghasilkan gambar yang bagian ini berbentuk segi 4, ya kan? Nah, pastinya untuk gambar yang ini, yang untuk gambar nomor 2 yang di bagian sini, pastinya dia akan menghasilkan gambar yang ini. Nah, jadi dia menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, untuk mencari ya, untuk baris ketiga itu gambar yang kotak kedua yang ini, pastinya adalah hasilnya akhirnya yang ini nih, dimana total mereka tuh hasilnya yang ini. Jadi gambar yang cocok yang mana? Adalah yang option B. Nah, gampang banget ya, nggak mungkin D sama E karena posisi mereka itu yang udah terisi itu kan yang bagian ini aja nih. Nah, pastinya kalian mencari bagian yang pelengkapnya adalah yang bagian atas yang ini. Oke, bisa. Ini adalah variasi soal pertama. Nah, ini beda lagi nih untuk soal keduanya. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada 5 gambar ya. Dimana nomor 4 nih masih kosong nih. Kita mau mencari yang nomor 4. Nah, coba deh diperhatikan. Ini kan ada segi 3. Segi 3, terus ke segi 4. Lalu segi 5, pastinya di sini adalah segi 6 dan ini adalah segi 7. Benar ya? Nah, ternyata kalau kita perhatikan di bagian sini antara option A sampai E itu semuanya segi 6 ya, nggak ada yang segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, semuanya segi 6. Otomatis kita cuma memperhatikan yang lingkaran aja lagi. Ini lingkaran hitamnya ada 1, ini ada 2, ini ada 3, terus di sininya udah ada 6, berarti kan polanya berurutan ya, 1, 2, 3. Di sini ada 5. Kira-kira di sini ada berapa? Adalah 4. Jadi yang hanya 4 ada di option C. Oke, bisa. Ini untuk soal nomor 2-nya. Nah, yang ketiga beda lagi nih. Coba gambar 1 dan 2 ini akan sama dengan gambar 3 dan 4. Nah, kalau kita perhatikan gambar pertama sama gambar kedua ini kan ininya sama nih. Sama ya. Bedanya apa? Ini kan ada bentuk persegi panjang yang tegak gitu, 1 di sini. Terus di sini udah ada 2 aja. Oke. Berarti polanya harus sama. Kalau berarti dia bilang sama dengan, artinya di sini ada gambar segitiga yang lancip atau lonjong namanya ya. Ini harus sama di atasnya. Dan kalau misalnya di sininya ada lingkaran hitamnya 1, berarti ada lingkaran hitamnya 1 lagi nih. Ya kan? Nah, sesuai dengan pola yang gambar yang bagian sininya.
Nah, yang ada dua cuma ada di option A. Jadi jawabannya adalah pastinya option A. Gampang ya? Oke, next soal nomor 4 ini beda lagi. Coba adik-adik perhatikan. Di sini ada persegi panjang warna hitam, ada bagian bawah satu, atas satu, dan gambar yang ketiganya ada atas sama bawah satu. Nah, kalau kita perhatikan, ini tuh adalah dipecah aja ya, antara gambar ini dipecah. Berarti ada satu persegi panjangnya hitam satu di bawah sama satu di atas, kayak gitu. Nah, jadi dia saling melengkapi. Nah, untuk itu kita lihat juga yang bagian pola gambar yang baris kedua ini. Ini kan ada bentuk akhirnya, ini kan yang bagian sini ya guys, bentuk akhirnya bagian sini ya, bentuk lengkapnya. Ini kan ada bentuk gambarnya itu, siku-sikunya itu bagian sini ya. Pokoknya dia nih siku-sikunya itu bagian sini, yang ininya gitu. Menghadap ke bagian kiri gitu ya. Berarti kan kalau kita pilih, ini kan gambarnya itu adalah bagian tengahnya ini loh guys, bagian tengah ini gitu loh. Gimana bilangnya ya, pokoknya dia gini, terus dia kayak gini, nah gini sama gini. Nah, bagian ininya tuh ada di bagian sini. Berarti yang bagian ininya kita cari, yang mirip yang mana? Adalah yang B. Nah, jadi antara B sama gambar ini kalau kita dekatkan, itu nanti menghasilkan suatu gambar yang utuh bentuk kayak silang kayak gini. Oke, kira-kira bisa ya. Jadi nomor 4 adalah option B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini nomor 5 nggak kalah susah juga ya. Ini simple kalau kalian perhatikan. Di sini kan ada garis satu nih, garis horizontal, vertikalnya satu, kemudian horizontal, kemudian dia diagonal. Otomatis kan dia nambah lagi dong bagian sininya ya. Kalau kita perhatiin bikin kayak gini, 1, 2, 3 kan. Nah, jadi kalau kita tambah lagi garisnya, ini kan 1 nih, 2, habis itu 3, kalau kita tambah lagi dia kayak gini bentuk akhirnya. Bisa? Dimana kan di bagian atasnya garis ini kan ada bentuk lingkaran kecil gitu ya, 1, kemudian berpindah ke sini 2, ya kan, berpindah ke sini 2, kemudian ke bawahnya 3. Nah, berarti otomatis yang keempat di sini lagi dong. Nah, jawaban lebih tepat yang mana? Adalah option E. Kenapa E? Karena bentuknya udah satu garis. Tuh, coba kita ganti dengan warna yang berbeda ya. Nah, di sininya garisnya 1, 2, 3, 4, ya kan? Lingkarannya 1, 2, 3, 4. Kalau ini kurang garisnya ya. Nah, ini benar di dalamnya, tapi di sininya nggak ada, makanya dia salah. Ini juga nggak ada bagian sininya. Ini juga garisnya kurang, ini juga garisnya kurang. Jadi yang lebih lengkapnya mana? Adalah option E. Oke, bisa ya. Kita next ke soal nomor 6. Nah, ini gambar apa ya? Kayak gambar elemer gitu ya, tapi nggak mirip kali. Pokoknya ini ada gambar di mana dia bentuknya tuh horizontal. Kemudian dia berputar searah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam atau berlawanan ini ya. Oh, berlawanan arah jarum jam ya, berarti perputarannya dari sini ke sini. Bisa ya? Nah, jadi kalau dia berputar ke situ, salah ya, bukan berputarnya ke sini. Oke, berputarnya berarti searah jarum jam. Ya enggak sih? Coba perhatikan. Nah, ini kan bentuknya kayak gini kan? Iya, putarannya kayak gini ya. Berarti ini kan bentuknya tuh pertama dia horizontal, kemudian vertikal, kemudian horizontal lagi. Berarti selanjutnya dia vertikal, tapi vertikalnya tuh arah ininya itu ke bawah ya guys. Berarti jawabannya antara A sama option B. Lalu perhatikan ini adalah lingkaran putih di sininya, ini hitam, ini putih. Berarti otomatis soalnya hitam dong. Nah, jadi jawabannya apa? Adalah option A. Sebenarnya gampang kalau kalian emang lihai atau teliti untuk melihat setiap gambarnya. Oke guys. Nah, ini adalah untuk variasi soal nomor 7 gambarnya yang kayak gini ya guys ya. Nah, kalau kayak gini tuh lebih hot lagi. Kalau kalian emang gak fokus, ini kayaknya susah banget ya. Kalau kita perhatikan soal nomor 7 ini, ya, mereka itu sebenarnya tumpang tindih gitu loh. Ya enggak? Coba kalian perhatikan ya, ini ada gambar pertama, kedua, dan ketiga. Dimana akhirnya nanti adalah gambar keempat ini adalah dia lengkap nih. Udah digabung antara 1, 2, dan 3. Nah, antara 1 dan 2 yang bagian sininya mereka ini, mereka itu saling tumpang tindih gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan,
ada persegi panjang sama persegi panjangnya yang agak besar gitu ya guys. Ini agak besar, ini yang lebih kecil, agak tipis gitu ya. Nah kalau kita perhatikan yang lebih mirip kalau mereka kita jadiin tumpang tindih antara dia horizontal sama vertikal adalah yang ini guys. Oke, antara A sama D. Nah, terus kalau kita perhatikan juga, kan di sini ada lingkaran hitam sama bintang gitu kan. Nah, nggak mungkin kan sih bintangnya itu warnanya hitam, sementara aslinya bintangnya di sini warnanya putih. Jadi kalau kita tumpang tindih atau kita dekatkan atau kita gabung gitu ya, bentuknya tuh kayak gini lebih tepatnya. Oke? Nah, jadi lebih tepat jawabannya adalah option D. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut ke variasi soal nomor 8. Ini lebih hot lagi nih dibanding yang tadi ya. Nah, untuk nomor 8, kalau kita perhatikan, itu kan gambarnya itu beda-beda ya. Beda-beda setiap gambar 1, 2, dan 3. Nah, di mana nanti include-nya atau hasil akhirnya adalah di sini, nomor 4. Coba deh, kalau kita perhatikan ini lebih tepatnya jawabannya apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Nggak ada ya. Di sini kan kalau kita perhatikan ada segi perseginya gitu, ada di kanan atasnya itu ada 2 buah gitu kan guys. Tiba-tiba di sini tuh ada yang hilang nih segitiga perseginya. Terus ada juga yang ada gitu loh. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya antara segitiga yang di sini sama segitiga yang di sini kalau kita lakukan itu bisa kita melakukan peleburan. Peleburan itu apa? Artinya kita itu menggeser dia posisi yang ininya kita jadikan sebelah kirinya. Kalau ini sebelah kiri kan bentuknya kayak gini ya, kayak gini, dan ininya posisi kanannya gambar nomor 2. Jadi ini nomor 3, yang nomor 2 nya yang di sini. Oke, yang di sini. Nah, jadi ini namanya peleburan. Oke. Nah, karena dia warnanya hitam-hitam keduanya, nggak mungkin kan jawabannya antara A sama B, udah pasti salah guys. Nah, terus kalau kita perhatikan juga antara D sama E itu kan bentuknya nggak simetris gitu ya, kayak bentuk lebih ke layang-layang gitu kan, ininya lebih panjang gitu loh. Nah, kalau ini tuh simetris, artinya ukurannya sama nih kalau kita bagi dua, ya kan? Nah, kemungkinan bisa jadi jawabannya C. Terus kalau kita perhatikan, kenapa sih bisa antara persegi yang bagian kanan atas itu ngilang? Artinya ini tuh dia melakukan distorsi. Kalau kita dekatkan titik ini dengan ini, itu kan habis tuh ya, kita bisa hilangkan ininya. Nah, itu namanya adalah distorsi. Jadi sisalah yang bagian bawah ini aja, karena kan nggak ada persegi lagi yang bagian bawah untuk gambar 2 ini sama 3 ini. Jadi jawabannya adalah option C. Jadi ini tuh triknya kalian memperhatikan pertama segitiganya itu peleburan, namanya peleburan. Kemudian yang bentuk perseginya itu namanya adalah distorsi. Oke, bisa ya? Nah, untuk soal nomor 9 sama nomor 10 ini sengaja aku jadiin PR buat kalian. Jadi kalian itu bisa terlatih untuk membahas soal-soal kayak gini tanpa aku bahasin. Nanti 3 hari atau 2 hari kalian setelah menjawab, nanti aku akan sematkan jawabannya di kolom komentar. Kalian bisa cek apakah jawaban kalian benar atau salah. Oke, mungkin sekian dulu video yang bisa aku bahas untuk TKB Realisme 4 2023 ini. Kita akan lanjut part 9. Nah, satu lagi. Tapi biasanya setiap tahun tes dari SMU 4 ini emang tesnya lebih ke TKB atau tes kemampuan belajar ini yang lebih mirip ke psikotes. Mungkin dimirip-miripkan sama TPS, ada beberapa item yang sama. Jadi tetap seperti biasa. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.